Aku, putri keluarga kaya, pura-pura miskin 7 tahun demi harga diri suamiku. Sampai hari ini, aku tak tahan lagi dan tak mau pergi saja peran ibu rumah tangga yang berbakti. Siapa mau jadi seperti itu, dia saja yang lakukan. Suami. Aku, uang di kartu sudah habis. Setiap hari minta uang. Bagaimana kamu urus rumah tangga ini? Minggir. Suami, rumah ini butuh uang. Aku dengar. Belikan tas lebih dari 30 juta bukankah itu terlalu boros? 30 juta kenapa? Lin Yuho memperkenalkan klien ke aku. Ngasih uang ke dia. Lebih berguna daripada ngasih ke kamu. Baiklah. Kalau begitu, kasih saja ke dia. Tapi bulan ini kamu kasih aku uang hidup. Aku pecah-pecah pun nggak cukup. Belanja, cuma tahu belanja. Kenapa dulu aku menikahi wanita seperti kamu? Hemat dong. Oh iya. Pergi ke Green Farm 15 km. Beli daging babi hitam segar. Bikin masakan babi merah. Hidangan ini Euro suka. Saya hamil 8 bulan. Kamu minta saya pergi 15 km beli Dia kenalkan saya ke klien. Kamu ucapkan terima kasih padanya. Apa itu seharusnya? Yu Tianming. Kamu. Apa kamu tahu? Klien terbesar perusahaan kamu saya temukan. Orang yang layak kamu ucapkan terima kasih adalah Tidak mau berkorban untuk keluarga ini. Jangan makan dan minum milikku. aku pergi. Itu suami. Kamu jaga anak-anak di rumah. Pastikan anak-anak aman ya. Aku tinggalkan kunci untukmu. Jangan keluar rumah. Euro, kamu sudah sampai cepat sekali. Baik, aku segera keluar. Ayah ada urusan, keluar sebentar. Diam di kamar ya, jangan bandel. Ayah. Ayah sayang kamu, nak. Ayah juga sayang kamu. Kamu kakak, jaga adikmu baik. Tahu kan? Ayah. Pergi main sana. Laporan cuaca hari ini. Sebagian wilayah kota akan ada hujan badai. Mohon warga bersiap menghadapi banjir. Attic. Jendela berbahaya. Mobil. Attic. Mobilku, mobilku. Attic jangan pergi. Mingge, kamu susah banget diajak ketemu. Siksi bilang kangen sama Ayah Yu. Siksi memang anak baik. Ayah Yu kasih kamu 10 juta sebagai uang saku. Ayah Yu, aku suka kamu. Pak Yu sangat baik sama Siksi. Siksi dari kecil tidak punya ayah. Aku baik sama dia seharusnya. Pak Ming terlalu sopan. Kami ibu dan anak sangat bergantung pada bantuan Pak Ming. Siksi ingin Ayah Yu. Jadi ayahku yang sebenarnya. Xiao Fan. Ayah sedang sibuk kerja. Jangan telepon lagi. Ayah, jangan tutup teleponnya. Ayah. Ayah, jangan tutup teleponnya. Rp1.000 dibayar untuk les. Habis beli daging babi, nggak ada sisa. Xiao Fan, tolong, MA. Mama. Wah, Ming, kamu hebat banget. Pak Yu juga nggak kalah. Papa Yu luar biasa.
Halo, Tianming, kenapa keluar? Anak-anak kena hujan deras masuk selokan. Cepat cek, omong kosong. Matahari terik, kenapa hujan deras? aku tidak bohong kepadamu. Hujan deras lokal, peringatan merah. Sang Meiling, aku sedang bicara soal bisnis. Bisakah tidak bikin ribut? Tianming, Cuaca cerah, anak-anak terseret hujan ke selokan. benar-benar lucu. Benar-benar omong kosong. Ming, jangan marah lagi. Lanjutkan. Berhenti. Berhenti, anak dalam bahaya. Saya harus kembali. Berhenti. Saya mohon, tolong berhenti. Berhenti. Adik, jangan lepaskan, tetap bertahan. Kapan ayah pulang? Kita tidak kuat lagi. Kita akan mati. Ayah, aku cinta padamu. Min, aku bermain basket juga nggak jago. Ajari aku juga dong. Pak Yu, kamu dan Nona Yuru main dulu. Aku akan ajak Siksi jalan-jalan sebentar. Ayo pergi. Min, kamu baik banget sama Siksi. Aku ini, sebagai ibu, bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu? Aku sudah jadi ayah anak-anak. Kau bilang bagaimana membalasnya? Min, angkat telepon dulu, deh. Sang Meiling, kapan berhenti? Tianming, Anak-anak dalam bahaya, cepat pulang. omong kosong. Berhenti bertengkar. Bajingan. Kamu nggak sayang nyawa. Anak-anakku dalam bahaya. Tolong antar aku ke kota. Kamu mau pergi, lewat dulu di atas tubuhku. Dua nyawa melayang sekaligus. Aju. Mohon, aku bisa rugi kalau terlambat kirim barang. Cepetan minggir. Bong. Aku punya banyak uang, aset miliaran. Hari ini kamu, besok kalau aku jadi diriku yang sebenarnya, aku... Bercanda apa sih, Mbak? Di tengah hujan deras, yang lari di luar pasti orang kaya. Kamu memang suka ngecap. Ngecap juga yang masuk akal dok. 200. 500, langsung transfer. Oke, gak masalah. Langsung kasih kamu sekarang. Sekarang juga aku kasih. Bang. Aku baru beli sayur, gak ada uang lagi. Tunggu sebentar. Tunggu, aku sekarang mau telepon suamiku dulu. Aku mohon padamu. Yu Tianming, angkat telepon dong. Perempuan kalau telepon, ujung-ujungnya pasti minta uang. Dia makan pakai uangku, pakai baju, pakai barang-barangku, masih mau minta uang. Sang Meiling, kamu gak ada habisnya ya? Tianming. Transferkan 500.000. Saya kembali mengambil kun. Apa saya boleh balik sekarang? Ternyata kamu cuma mau uang. Saya tidak bohong sama kamu. Kalau nggak balik sekarang, nggak keburu. Hanya demi 500.000. Kamu bahkan bilang anakmu jatuh ke selokan. Kamu pantas disebut ibu? HMPH. Hanya karena 500, ribut-ribut begini. Jangan pukul lagi. Aku merasa malu. Yu Tianming, kamu brengsek, benar-benar brengsek. Jangan pergi. Kakak, apakah aku akan mati? Bertahanlah. Katakan pada ayah, ini semua salahku. Bukan karena kamu tidak menjagaku, tapi aku yang keras kepala. Dengan begitu, ayah tidak akan memukulmu.
Pukulan pertama Siksi ke bola biliar. Itu diajarkan oleh Ayah Yu. Siksi pulang menulis diari. Ingat Ayah Yu selamanya. Siksi benar-benar sangat disukai. Aku harus meyakinkan Tianming untuk kembali. Broming, pelan-pelan dong. Masuk seperti ini baru benar. Lin Yuro, wanita penggoda. Ah, kalau tidak, tabrak aku siapa yang baik hati, tolong berhenti. Siapa yang baik hati, tolong berhenti. Adikku. Adikku, yang gantaku. Kakak lebih tinggi. Kakak akan melindungimu. Aku sudah janji pada ayah untuk melindungimu. Tak Yu sini. Pak Yu, peran ayahmu luar biasa. Tidak mengecewakan Nona Yuro, benar-benar hebat. Rekomendasikan proyek besar untukmu. Ayo, kalian berdua. Nanti setelah tanda tangan kontrak dengan Pak Hu, sukses besar, jangan lupa bantu adik kecilku ini ya. Bisa memperkenalkan bisnis miliaran kepadaku. Yuro, hari ini aku pasti akan menjaga kalian berdua baik-baik. Menjadi ayah yang baik untuk 11-11. Yu Tianming. Air hampir mencapai leher Xiaorong. Cepat pulang ke rumah. Setidaknya cepat antarkan kunci ke rumahku. Nona, kamu berdarah. Darah kakak ipar. Rencana pengorbanan ini. Benar-benar luar biasa. Sang Meiling. Aku sudah muak denganmu. Yu Tianming. Dari saat kamu tidak punya apa-apa, menemanimu hingga kaya. Ketulusanku seperti anjing. Aku ngebut. Jangan buru-buru, jangan. Kalau anakku terjadi sesuatu. Yu Tianming. Aku akan balas dendam padamu. Yu Tianming nggak bawa kunci. Di mana? Kasih tahu aku. Kamu di mana? Baiklah, Yu Tianming. Zhang Meiling. Laki-lakimu itu tidak sehebat itu. Yuro. Kamu jauh lebih perhatian dibandingkan perempuan tua itu. Berbisnis sampai keranjang. Yu Tianming. Di mana Yu Tianming? Suruh dia keluar. Suruh dia muncul. Yuro dan Mingge di dalam. Tidak bisa. Jangan biarkan dia masuk. Zhang Meiling, cepat hentikan. Jangan sampai dia masuk. Aku adalah pelanggan. Kamu tidak boleh memukulku. Sampah. Sang Meiling, sudah gila ya? Berhenti sekarang. Kamu gila ya? Pak Yu. Jangan salah paham, kakak ipar. Daging babinya, pergi makan saja sana. Sang Meiling. Pukul saja. Apa kamu sudah gila? Sekali lagi, kasihkan kuncinya. Kakak ipar, kamu hamil. Suasana hati kurang baik. Tapi nggak boleh melampiaskan amat. Sekarang juga minta maaf sama Yuro. Minta maaf. Kasih aku kuncinya. Minta maaf. Ming, istrimu hari ini tekad bulat. Nggak mau kamu suksesin kesepakatan ini. Kamu mendingan cepat pulang aja. Yuro. Yu Tianming. Aku bilang sekali lagi. Cepat kasih aku kuncinya. Wanita gila. Makan uangku, barangku, sekarang pukul pelangganku. Percaya aku bekukan kartu kamu? Ming, apa dia udah gila? Aku memang gila. Sejak kamu matiin telepon dan sejak kamu abaikan anak kita, aku kasih tahu kamu, kasih aku kuncinya. Kalau enggak, aku akan lebih gila lagi. Ambil kuncinya. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak bisa jaga anak, kita cerai saja. Oke. Cerai. Pasti cerai. Besok langsung cerai. Minggu. Yu Tianming.
harta mulai dicairkan. 3 jam lagi, saya memulihkan mulai sekarang. Saya akan Pergi dari hidupmu untuk kau dan perempuan itu. bahkan tidak Membantu kami bertiga. Kakak, aku kedinginan. Ayah tidak mau angkat telepon kami. Adikku, aku sudah tidak bisa bicara lagi. Ming, aku sakit sekali. Apa hari ini benar-benar akan ada hujan lokal? Halo, nomor yang Anda hubungi tidak bisa dihubungi. Apa mungkin wanita gila benar? Anak-anak ada masalah. Anak-anak. Anak-anakku. Aku harus kembali dan melihatnya. Xiao Fan, Xiao Rong. Bangunlah cepat. Kalian bangun. Tidak akan terjadi apa-apa. Anak-anak, kalian akan baik-baik saja. Yu Tianming, kamu imut. Kamu telah menghancurkan rumah kita. Bangunlah cepat. Buka mata kalian dan lihat aku mohon pada kalian. Kalian akan baik-baik saja. Kalian hanya pingsan saja. Pasti tidak akan terjadi apa-apa. Mama bawa kalian ke rumah sakit. Sekarang kita ke rumah sakit. Sekarang juga. Ayo pergi. Apa anak-anak benar-benar kenapa-napa? Ah, Astaga, aku hampir untung semuanya baik-baik saja. hari seperti ini. Aku benar-benar nggak tahan lagi. Minggu. Kita kembali, pesawat Pak Hu akan. Segera mendarat. Anak-anak, bertahanlah. Mama pasti akan menyelamatkan kalian. Mama meskipun merangkak, akan sampai ke rumah sakit. Tolong selamatkan anak-anakku. Harus selamatkan anak-anakku. Ya Tuhan. Aku rela memberikan segalanya demi keselamatan anakku. Ming. Barusan hujan deras. Semua orang basah kuyup, dingin sekali. Aku bantu ubah AC ke penghangat. Bisa bantu lap badan orang, kan? Berani tampar aku. Mau lawan aku?
Zhang Meiling, aku pasti akan menghancurkanmu. Anak-anak, bertahanlah. Ibu tak akan meninggalkan kalian. Jangan tinggalkan ibu. Kalau terjadi sesuatu pada anak-anak, Yu Tianming, kita tidak akan jadi mantan suami istri. Kita hanya akan jadi pasangan ditinggal mati. Xiao Fan, kamu bagaimana? Bu, aku tadi mimpi buruk. Aku mimpi adik tenggelam. Kesalahan Mama. Mama tidak harus meninggalkan kalian. Tangan adik dingin sekali. Adik hanya tertidur. Adik tidak apa-apa. Adik pasti baik-baik saja, pasti. Mama akan segera bawa kalian ke rumah sakit. Mama, kamu berdarah. Mama, istirahatlah sebentar. Biar aku yang dorong adik. Mama. Biar aku yang dorong. Mama, istirahat sebentar, tidak apa-apa. Mama, biar aku yang dorong adik. Kamu kan baru 6 tahun. Apa kamu bisa dorong? Anak yang baik sekali, Yu Tianming. Kamu tidak pantas menjadi ayah. Kepalaku sakit sekali. Tidak boleh membuat ibu khawatir. Aku harus bertahan. Adik, ayo kita main permainan. Kakak mulai menghitung. Setelah selesai, buka matamu. 3, 2, 1, 1. You. Aku harus menyelamatkan ibu dan adik. Seluruh badan terasa berat banget. Nak, Kepalaku sakit sekali dan panas. Ayah, di mana kamu? Ming. Siksi benar-benar butuh seorang ayah. Ming. Kamu akan jadi ayah yang baik untuk Siksi. Mama, bertahanlah. Kita hampir sampai di rumah sakit. Adik. Cepat bangun. Jangan buat aku takut. Kenapa kamu diam saja? You. Aku tidak sengaja menabrakmu. Nak, apa terjadi dengan ibumu? Nak, perlu bantuan nggak? Ayo, Anak ini kasihannya. Badannya berdarah. sepertinya itu ibunya. Ada anak yang sudah meninggal juga. Terima kasih, Om. Saya bisa. Saya janji kaya akan melindungi mama dan adik perempuan. Anak ini dewasa banget. Benar yang dia bilang. Aku juga akan. Terima kasih, Om dan Tante. Kami akan bantu kamu. Ibu hamil pendarahan, perlu transfusi darah darurat. Aku bisa donor darah untuk ibu. Kami sama-sama golongan darah langka. Nak, kamu kecil kurus. Meski darahmu diambil, tetap tidak cukup. Suster Kimahan. Aku tidak jaga adikku dengan baik. Kalau aku tidak bisa menyelamatkan ibu, aku jadi anak jahat. Tolong biarkan aku selamatkan ibu. Kumohon padamu. Bangunlah. Masalah besar di rumah. Ayahmu di mana? Siksi, makan banyak ya. Anak-anak perlu tambah gizi. Pak Yu, terima kasih. Yang kamu pesan ini. Semua ini makanan kesukaan Siksi. Kak Yu. Bos Hu menghargai kejujuran. Selama kita mengikuti permintaannya, kontrak ini. Pasti bisa kita dapatkan. Ming ya. Kalau kerjasama berhasil. Kekayaan Anda pasti naik 10 kali lipat. Hari ini, meskipun Raja Dunia menelepon saya tidak akan menjawab. Ming, saat Anda sukses nanti, jangan sampai lupa siapa yang selalu ada di sisi Anda dulu. Euro bantu Anda menutup kesepakatan besar ini, jangan kecewakan dia.
Tidak bisa dihubungi. Harus bagaimana sekarang? Semoga Tuhan melindungi ibu dan adikku. Sylvan rela menukar nyawanya sendiri. Ibumu dibawa ke ruang gawat darurat. Kondisi adikmu kritis. Segera panggil. Selesaikan pembayaran, jangan. Kakak perawat, aku akan segera mencari ayah. Bersulang. Sialan. Siksi bintang keberuntungan Ayah Yu. Tunggu Ayah Yu menyelesaikan kesepakatan. Ayah kasih angpau besar. 1 juta. Siksi semoga Ayah Yu sukses. Hahaha. Ayah, kamu kemana sih? Kenapa belum pulang juga? Oke, tenang aja. Datang lebih awal saja. Tenang, progres di sini lancar. Paman, HP mama saya kehabisan baterai. Bisa tolong teleponkan papa saya? Pergi sana. Kakek, tolong bantu teleponkan. Mama dan adik dalam perawatan darurat. Siapa yang datang ke rumah sakit bukan pasien? Jangan pura-pura kasihan. HMPH. Kamu mau telepon ya? Terima kasih, Nek. Oke, sini. Kamu pikun, ponsel gak boleh sembarangan dikasih ke orang lain. Sekarang penipu bahkan pakai anak kecil. Sini. Hari ini aku, nenek tua, meskipun kena tipu, aku terima aja. Kasih sih. Bu, Nyawa seseorang itu penting. Ayo. Nak, kamu telpon saja. aku berlutut untukmu. Gak perlu berlutut, ayo bangun, telpon saja ya. 8. Neke. Kamu lupa, ya? Lupa nomor telepon ayahmu? Nomor telepon ayahku, aku nggak ingat. Aku mau ayahku. Anak kecil. Jangan buru-buru ya. Anak kecil, jangan panik. Kirim pesan minta bantuan ke internet. Semua orang Kita bisa menemukan ayah kamu. Y. Ayah, aku takut. Aku tunggu kamu datang. Xiao Fan nggak berguna. Aduh, kepala sakit, nggak bisa hafal nomor telepon. Aduh. Anak ini badannya panas sekali. Masih bilang sakit kepala. Jonggon otaknya kipanazon. Sampai otaknya rusak. Ayo, minum air dulu. Punya tenaga baru bisa selamatkan ibumu dan adikmu. Papa Mama, Adikku, kalian semua datang. Sylvan merasa sangat sakit. Melihatnya bikin hati benar-benar Sepet lebih raya. Ming, ini kesempatan besar buatmu untuk dapat uang. Senang bertemu dengan Hu, bertemu dengan Tuan Hu. Kehormatan bagi saya, Yu. Kalian semua keluar saja, iya. Grup Yuya? Kamu mau kerja sama denganku? Kamu punya uang nggak? anak kecil, panggil ayahmu untuk bayar biaya. Mama, kepalaku sakit banget. Pusing sekali, aku lupa nomor telepon ayah. Anak ini demamnya sampai kacau pikirannya. Lupa telepon keluarganya. Gimana dong ini? Tidak bayar biaya, bisa tunda. Bisa berakibat fatal. Ayah, Tapi aku nggak punya uang. Pak Hu, Anda bilang butuh berapa uang? Kalau mau kerja sama dengan saya, siapkan jumlah ini. 30 juta. Hahaha. Le Lucon. 3 miliar. 3 miliar. Tapi nggak punya dana cair sebanyak itu. Nggak ada. Kamu bahkan nggak punya uang sekecil ini. Masih mau ketemu sama aku? Kalau bukan karena menghormati Euro, perusahaan startup kaya kalian.
Punya 10 miliar pun, aku nggak mau ketemu. Aduh. Pak Hu. Jangan begini, tenangkan diri dulu. Ya, tenangkan diri dulu. Ming Pak Hu. Dia percaya padamu, jadi bicara langsung seperti ini. Kamu juga harus lebih... Ming. Proyek Pak Hu di Baidi. Sebentar sudah untung miliaran. Dia masih mau datang menemui. Itu semua demi muka euro. Ming, ini bisnis besar, hanya 3 miliar. Aku sudah hitung. Dana Liquid User. Tambah villa keluargamu. Dan mobil yang bisa dijadikan jaminan. Gunakan leverage untuk pinjam, bisa terkumpul dengan... Ming Chuan Hu. Hari ini sudah membawa perjanjiannya. Kita sebagai pria harus berani, harus langsung ambil tindakan tegas. Lewat malam ini, semuanya bakal gagal. Tenang aja, Ming. Aku siapin semua pinjaman buat kamu. Malam ini bayar uang muka dulu. Besok tanda tangan kontraknya. 3 miliar, kita dapat balik modal, bakal untung besar. Kesempatan begini, masih ragu? Ini bisnis besar. Sehari bisa untung 3 miliar. Aku akan berusaha mati-mati. Cepat selamatkan. Ayahku benar-benar punya uang. Anak ini demam sampai 39 derajat. Pantas saja dia terus mengeluh pusing. Kemana perginya ayah anak ini? Istrimu dan anakmu di rumah sakit, malah jangan-jangan dia punya orang ketiga. Nggak mau datang buat bayar ya? Kalau kamu memang punya uang, cepat tanda tangani kontraknya. Waktu saya sangat berharga. Setelah selesaikan ini, saya harus buru-buru pergi makan dengan Baiti dan Pangeran. Cepat tanda tangan. Hei, Ming, jangan lihat kontraknya, saya sudah periksa. Syaratnya sangat bagus. Tinggal tanda tangan di sini saja. Iya, tanda tanganlah. Cepat tanda tangan. Cepat tanda tangan. Kontrak penyerahan aset untukku. Setelah tanda tangan, kita berpisah. Tidak akan pernah bertemu lagi. Uang 3 miliar masuk ke tanganku. Aku dan euro. Terbang ke luar negeri untuk menikmati hidup. Hahaha, bodoh. Suster. Aku cuma punya sedikit uang. Di bawah bantal saya masih ada uang angpau. Tolong, kumohon. Sebelum ayahku melihat video itu. Tolong obati ibuku dan adikku dulu. Ayahku benar-benar punya uang. Tanda tangan. Cepat tanda tangan. Setelah tanda tangan, jadi uangku. Tidak sia-sia menjadi kakak Roku. Sekali bergerak 3 miliar. Penipuan asmara. Aku mohon. Ibu dan 2 anaknya kritis di rumah sakit, dunia mencari ayah mereka. Cepat ke rumah sakit. Ini. Suara anakku. Ayahku punya uang. Si kecil sial merusak urusan besarku. Mingke. Banyak AI bisa mengganti suara. Berita seperti ini pasti bohong. Jangan nonton videonya guo-guo. Cepat tanda tangani kontrak. Iya. Semua ini akun-akun Kamu nggak usah. Cepet tanda tangan kontraknya, ayo. Aku nggak bohong, ayahku pasti datang. Ada masalah di rumahku. Ini anakku. Aduh, selamatkan orang dulu dong. Aku ini udah tua. Saya nggak tahan lihat anak menderita. Bisa bantu sedikit? Ya, saya bantu. Ambil ini ya. Anak, saya cuma punya segini. Walaupun kamu penipu kecil, saya juga terima. Ambil ya, ambil. Simpan ini. Bos Yu kita itu orang bisnis besar. Dia bukan anaknya. Bagaimana mungkin? Berkeliling sambil Benar. Kakak ipar ini keterlaluan, membiarkan anak-anaknya demi beberapa ratus ribu rupiah. Siaran langsung jadi pengemis. Apa dia benar-benar kekurangan uang? Zhang Mailing. Aku tidak akan diam saja dengannya. Bro Ming, tenangkan dirimu. Bagaimana kita tanda tangan kontraknya dulu? Tapi aku takut keluargaku. Dengan situasimu sekarang, bisnis ini nggak bisa dilanjutkan denganmu. Pak Hu. Dengan situasi keluargaku saat ini, aku nggak pantas tanda tangan. Aku pergi ke rumah sakit, lihat situasinya. Kita tanda tangan nanti pas aku balik. Ming. Pak Hu biasanya sibuk, nggak punya waktu. Kesempatan langka, tanda tangani dulu. Euro. Kelopak mata saya terus bergerak. Saya mau pulang. Soal jaminan dana ini, bukankah ada waktu? Saya ke rumah sakit. Begitu uang masuk, langsung tanda tangan.
Pak Hu, Pak Yu kami juga orang yang jujur. Apa yang sudah dijanjikan pasti ditepati. Begitu dananya masuk, tanda tangan. 300 juta yang sudah di depan, hanya tinggal sedikit lagi bikin aku kesal banget. Aku bawa kontrak menemaninya ke rumah sakit. Nggak boleh dia dikasih waktu nyesal, Pak Hu. Maaf bikin Anda lihat hal di rumahku. Istriku itu kurang pengalaman. Sulit dijelaskan. Ming bilang anaknya buat live streaming minta uang. Bagaimana mukamu nggak jatuh? Kali ini, kakak ipar sudah kelewatan. Kalau baju kita berdua. Temani kamu ke rumah sakit. Ayah. Yuro, kamu memang paling pengertian. Sang Meiling. Hari ini kamu harus beri aku penjelasan. Ayo pergi. Xiao Fan, Xiao Rong. Tidak. Anakku. Apakah berhasil diselamatkan? Maafkan saya. Janin kekurangan oksigen terlalu Tidak berhasil diselamatkan. Mohon antak taba. Aku mau cerita ke adik. San Gokong melawan iblis tulang putih. Aku cerita putri salju. Kalian berdua cerita satu. Adik suka semuanya. Ayah lihat. aku, adikku, dan adik laki-laki. Ditambah ayah sama Kita ini paling bahagia. Benar, kita ini. Wah, benar-benar paling bahagia. Satu keluarga berlima. Wah, bagus sekali. Itu aku. Nona besar, identitas dan dana Anda sudah sepenuhnya dipulihkan. Kami semua akan terbang dari Australia untuk segera menemui Anda. Segera kumpulkan para ahli. Lakukan segala untuk selamatkan anak saya. Selain itu, cabut dukungan terhadap Yu Tianming. Baik. Yu Tianming. Tanpa saya, kamu bukan siapa-siapa. Mama. Ini salah ibu. Dulu ibu seharusnya tidak memberikan semua uang ke ayahmu. Xiao Fan, kenapa tubuhmu panas? Abu. Kamu lihat ayah enggak? Di sini. Dan di sini. Ada banyak sekali ayah. Ayah sudah pulang. Xiao Fan, kamu ngomong apa sih? Adik. Kenapa kamu sendirian di sini? Ibu, Lihat, adik sudah tidur. SSST, Bu. Kita pelan-pelan ya. Jangan ganggu adik. Perawat. Cepat lihat anak saya. Anak kecil demam, otaknya berhalusinasi. Harus segera diperiksa. Saya panggil dokter dulu. Xiao Fan. Ayah, pelankan suara. Adik lagi tidur. Sang Meiling. Dahi Xiao Fan berdarah. Begini caramu menjaga anak? Kamu ada hak apa bilang begitu ke aku? Kamu bikin anak-anak menderita apa? Kamu gak malu, ya? Anak dari aku, Yu Tianming, berpura-pura gila, ngemis, dan berlutut. Sang Meiling. Aku rasanya pengen bunuh kamu. Masih bisa ngomong kayak gitu? Xiao Fan dan Xiao Rong dalam bahaya. Kamu di mana? Aku itu bekerja, bukankah kamu ibunya anak-anak? Apa kamu cari cara? Cari cara, aku dipanggil ke pinggiran kota buat beli daging.
Aku sampai harus berlutut minta tumpang. Tapi kamu, jangan ngomong hal-hal nggak berguna. Kamu bohongin aku demi uang. Tapi kamu manfaatin anak-anak, minta-minta, berlutut minta duit. Kamu bikin malu aku dan anak-anak. Kamu nggak layak jadi ibu mereka. Aku nggak layak jadi ibu? Demi menyelamatkan anak, berapa kali kupohon? Tapi pernahkah kamu percaya? Pernahkah kamu percaya pada Ayah, jangan pukul ibu. Ada apa dengan keluar pasien baru keguguran? Tidak boleh kaget. Apa? Keguguran? Iya, aku keguguran? Yu Tianming, pasangan sejak muda. 10 tahun bersama. Hari ini rumah kita sudah tidak ada lagi. Air mata yang aku teteskan hari ini. Kebodohanku menikah denganmu dulu. Saat itu pikiranku sedang kacau. Sekarang, air mataku sudah habis. Dan pikiranku juga harus jernih sekarang. Ayah, kenapa ayah matikan teleponku? Bukankah ayah sudah janji ke ibu untuk menjaga aku dan adikku? Yu Tianming, rumah kita sudah kamu hancurkan. Kenapa bisa begini? Pagi tadi baik saja. Anak itu, Dia sudah 8 bulan. Dia punya detak jantung. Dia nakal, suka tendang perutku. Dia suka dengar kamu bicara. Tapi sekarang dia sudah tiada. Sudah tiada. anakku sudah tiada. Saat dia terjatuh. Seperti disayat 1000 pisau. Tahu betapa sakitnya dia? Kamu yang membunuhnya. Pergi. Aku, Ming jangan terdepulannya. Kakak ipar pakai keguguran untuk manipulasi moral, bikin merasa bersalah supaya kasih dia uang. Sang Meiling. Pakai keguguran ancam aku, minta uang. Kamu benar-benar berhati kejam. Aku ini ibunya. Dia di rahimku 8 bulan. Kamu bilang aku membunuh dia untuk tipu uang receh. Ming sibuk akhir-akhir ini, enggak ada waktu buat kamu, mau gugurin anaknya, kakak ipar, kamu benar-benar kejam. Zhang Meiling. Kamu berhati ular dan kalajengking. Sang Meiling. Aku merawatmu dan mencintaimu. Aku berjuang keras untuk keluarga ini. Tapi kamu malah mengancamku dengan nyawa anak. Apa kamu pantas begitu padaku? Anggap kata orang luar seperti titah suci. Tidak percaya satu kata dari keluarga sendiri. Yu Tianming tak bisa diselamatkan lagi. Ayah, ibu, jangan bertengkar lagi. Ini semua salahku. Aku tidak menjaga adik-adikku. Aku cari uang, pasti bisa membuat adik-adik bangun. Xiao Fen. Ayah, ibu, aku akan nyanyikan lagu untuk kalian. Kalau senang, jangan bertengkar lagi. Kita sekeluarga. Harus hidup bahagia bersama. Kalau kamu senang, Kamu tepuk tangan. kalau kamu senang, tepuk tanganlah. Yu Tianming. Kamu punya muka hadapi anak sebaik ini? Kamu tepuk tangan saja. Xiao Fan. dia demam tinggi, pneumonia, otaknya, diduga ada kerusakan, harus segera diperiksa dan diobati. Cepat bawa ke ruang gawat darurat. Ayah, aku meneleponmu. Tapi kamu tidak peduli. Aku tidak Menjaga adik bayi-bayi. anak yang baik. Kamu sudah menelepon ayah. Ayah sedang bekerja. Ayah tidak sempat menjawab. Tidak sempat menjawab? Anak sudah seperti ini, tapi kamu malah berbohong bilang tidak sempat. Kamu terus bohong saja. Lihat ini, dengarkan ini. Papa, tolong aku dan kakak. Aku dan kakak jatuh ke saluran pembuangan. Kakak, Papa tidak angkat telepon kami. Katanya ada seorang tante yang tidak membiarkan Angkat telepon kami. kakak. Ayah sudah nggak mau sama kita lagi ya? Waktu itu, aku ada.
Wah, kakak ipar ganti strategi. Pakai telepon si anak buat nelepon kamu ya. Kakak ipar, jangan nelepon terus deh. Ming gak bakal angkat kok. Aku beneran gak tahu. Itu kamu. Kamu yang memutus telepon dari rong kecil dan meneleponku. Kamu menyebabkan anakku meninggal. Sakit. Kenapa memukulku, Ming? Kami melakukan ini demi kebaikanmu juga. Ming. Aku lihat dia terus mengganggumu. Aku hanya khawatir kamu akan tertipu olehnya. Putriku, dia memanggilmu, Bibi, manis. Kamu ke rumahku. Dia menyuguhkan teh untukmu. Dia memberikan mainan pada anak perempuanmu. Dia meneleponku untuk minta tolong. Kamu angkat teleponnya. Apa kamu nggak dengar? Bro Ming, demi bisnis 3 miliar ini. Aku kerja siang malam tanpa henti, tapi aku cuma memutuskan panggilan dari putrimu. Lalu, kamu malah memukulku. Aku salah, aku akan pergi sekarang juga. Euro. Pak Yu. Kenapa memukul Nona Euro? Dia itu benar-benar tulus membantu bisnis Anda. Siapa yang menginginkan ini terjadi? Xiao Fen, maafkan. Ayah tidak berguna. Kakyu. Pikirkan 3 miliar itu. Bersabar agar rencana besar tidak kacau. Pak Hu. Masih menunggu di luar. 3 miliar. Kenapa cari uang itu susah banget ya? Aku harus sukses. Pasti bisa. Anak-anak bisa diselamatkan. Xiao Fen, Xiao Rong. Mei Ling, kalian tahan sebentar ya. Yuru. Semua salah Abang Ming. Abang emosi sampai memukulmu, maaf. Abang Ming minta maaf. Ayah, boleh peluk aku? Aku takut. Ming, Tubuhku terluka oleh suster. tapi yang kau lukai adalah hatiku. Maafkan aku. Bisnis. Apakah hatimu hanya ada bisnis? Seluruh keluarga sudah mati. Kau masih memikirkan bisnismu. Lin Yuro. Kamu membunuh anakku. Kalian membunuh anakku, tidak akan hidup baik-baik. Peluk aku. Xiao Fen. Dokter, cepat sini. Aku laki-laki. Aku tidak salah. Istri dan anak. Kalian sabar dulu. Sebentar lagi aku bisa membawa kalian naik kelas. Kenapa Ming lagi-lagi nggak mau tanda tangan? Sebenarnya ingin karir atau si wanita tua itu? Perusahaan dan rumah aku gadaikan buat kamu. Tapi aku masih butuh uang. Untuk mengobati anak-anak. Aduh, Tuan Yuku yang baik ya ampun. 1 malam dapat 3 miliar ya. Masih ragu apa lagi? Malam ini tahan dulu aja. Besok bawa anak-anak diobati dokter ahli dari Amerika. Apa itu nggak menarik? 3 miliar loh. Kalau nggak mau, banyak yang ngantri. Jangan buang waktu Pak Hu lagi. Pak Yu. Banyak peluang buat kaya, tapi sikap saja. Kamu gak pikirin diri sendiri, pikirin anak-anak. Biarkan anak-anak terus sama Zhang Meiling. Cuma bakal makin parah aja. Coba pikir situasi sekarang gimana? 3 miliar. Kalau proyek ini ada masalah, aku bakal hancur total. Hancur total gimana sih? Bos Hu aku perjuangin buat dapet hubungan. Di belakangnya ada Pangeran Gurun. Kamu kok bisa sepenakut? Mulai sekarang, putus total. Jangan buang sumber daya saya. Yuruo, itu bukan maksudku. Apa sih pemuda berbakat itu? Menurut Tujia. Hanya seorang. Penekut tak berguna. Nggak pantas diajak kerjasama. Ayo pergi. Tunggu sebentar, Pak Hu.
Halo, Pak Sang sudah menerima instruksinya. Semua properti di selatan ada. Dan saham lainnya sudah dikembalikan atas nama Anda. Mengerti. Anak-anak. Semua orang yang menyakiti kalian. Mama memastikan mereka membayar harganya. Yu Tianming. Kamu memutuskan meninggalkan keluarga ini. Aku akan mengambil semua yang kamu hargai. Sekali ambil. Ambil. Kontrak sudah kuperiksa. Apalagi yang kamu khawatirkan? Pak Hu sedang buru-buru. Cepat, cepat. Lagi sibuk nih. Tanda tangan saja. Oke. Pak Yu. Nantinya sering-sering bimbing adik ini ya. Hahaha. Pak Hu. Nantinya adik ini mengandalkan Anda. Bisa diatur, bisa di... Mari kita sukses bersama. Pergi dulu. Hati-hati di jalan, Pak Hu. Sang Meiling. Lihat baik-baik. Di tangan saya sekarang ini ada kontrak bernilai miliaran. Besok saya bisa dapat 3 miliar. 3 miliar. Di mata kamu, saya dan anak kita bersama masih kalah penting dibandingkan 3 Zhang Meiling. Kamu sudah mati-matian bermain drama seperti ini. Menggunakan keguguran untuk akting. Tapi kamu nggak bisa menghancurkan bisnis besar ini. Kamu kecewa, kan? Sebenarnya kamu mau Besok kita cerai. Kamu keluar tanpa bawa apa-apa. Karena kita pernah jadi suami istri. Kalau sekarang kamu berlutut minta maaf. Aku akan kasih uang tunjangan. Kasih kamu makan. kasih makan? Selama ini, aku yang kasih kamu makan, Yu Tianming. Besok kita cerai. Anak, rumah, mobil, perusahaan, semuanya aku mau ambil. Hahaha. Sang Meiling, demi biaya hidupmu, kamu sudah menyakiti anak ketiga kita sampai meninggal. Kamu menyiksa Xiao Fan dan Xia Orong. Sekarang malah mau aku pergi dengan tangan kosong. Kamu itu istri. Dan juga seorang ibu. Bagaimana bisa kamu sejahat ini? Sekarang tanda tangan surat ini segera. Tinggalkan hak asuh anak, kalau tidak. Aku tidak akan biarkan kamu melihat anakmu untuk terakhir kalinya. Menurutku dia menginginkan anak. Hanya demi tunjangan saja. Memalukan sekali. Wanita seperti itu, Tuan Yu, Anda tidak seharusnya memberi dia sepeser pun. Maksudmu apa? Orang yang tidak pantas melihat anak kamu. Kalau sesuatu terjadi pada Xia Orong atau Xia Ofan, demi nama ibu, aku bersumpah. Aku sudah mengambil nyawa kalian bertiga. Maaf. Kedua anak itu tenggelam lama ditambah waktu demamnya juga panjang. Waktu emas menyelamatkan sudah terlewat. Meski masih bernapas, tapi mereka sudah mendekati kematian otak. Ulangi sekali lagi. Kematian otak. Maksudnya apa? Dua anak itu sudah dalam kondisi vegetatif. Bisa sadar lagi atau tidak? Tergantung takdir. Tidak mungkin. Xiao Fan tadi masih. Berbicara dalam pelukan bagaimana mungkin sekarang jadi vegetatif? Dokter, apa mungkin Anda salah? Kalian? Apa kalian sudah bersekongkol? Dia kasih kamu uang berapa? Kamu ngomong apa? Ngawur. Kami ini rumah sakit resmi. Aku mau lapor polisi. Kalian itu rumah sakit palsu, dokter abal-abal. Kalian sama seperti Zhang Meiling. Tolong tanda tangan untuk konfirmasi. Tidak mungkin. Kalian bikin jebakan mencelakai anak. Tanda tangan apa sih? Bawa mereka pulang sekarang. Tenang dulu, kamu. Minggir. Apa kamu sudah cukup membuat keributan? Anakku, bangunlah. Ibu rela menukar umurku. Asal kalian semua selamat. Tidak mungkin. Kenapa bisa begini? Xiao Fan menggenggam tanganku.
Kenapa tiba-tiba jadi dingin begini? Ming, Anak-anak terlalu kasihan. Kita tidak boleh biarkan anak-anak kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Betul, Yu. Apa yang sebenarnya Hanya wanita ini yang tahu. Kamu benar-benar kejam. Demi berselisih dengan Ming, kamu tidak peduli pada 3 anakmu. Kamu nekat, ya? Dia yang buat kedua anak ini. Jadi seperti sekarang. Pak Yu. Ming, anak-anak cuma bergantung padamu. Semua orang lihat perempuan ini demi uang. Bertengkar dengan suaminya. Sampai anak kandungnya jadi koma. Wanita berarti ular seperti ini. Jadi ibu kok sampai Kamu nggak malu? nggak tahu malu. Gimana jadi ibu kayak gini? Betul. Tangkap dia, benar-benar nggak tahu malu. Iya, benar. Cepat tangkap dia, Zhang Meiling. Sudah bertahun-tahun. Kamu makan dari aku, pakai milik aku. Anak nggak bisa kamu urus. 1 meninggal. 2 lagi jadi vegetatif. Hari ini, kamu harus kasih aku penjelasan. Biaya perawatan masih banyak. Suami istri pikirkan baik-baik, standar tertinggi. Aku yang Zhang Meiling, kamu sok kaya apaan sih? Dari mana kamu dapat uang? Yu Tianming baru saja. Aku kira aku akan hancur. Atau menangis terseduh-seduh, tapi aku tidak. Karena aku tahu. Anak-anakku tidak membutuhkan ibu yang gila. Atau ibu yang terjebak dalam kebencian. Yang mereka perlu adalah ibu yang berusaha menyelamatkan mereka. Selanjutnya, apapun yang terjadi, aku akan bertahan. Apa Anda Zhang Meiling? Iya, saya. Minggu. Tim keamanan sudah datang. Sepertinya kasus Zhang Meiling membunuh anak akan terbongkar. Hello Bujang. Kami dari keamanan properti. Periksa rekaman CCTV di... Kak, aku nggak bisa bicara lagi. Aku sudah tahu. Seharusnya aku tidak percaya. Diam di rumah menjaga anak-anak. Apa benar tentang cerita saluran air? Bagaimana dengan pihak? Mereka sudah mengonfirmasi, memang karena hujan deras. 2 anak jatuh ke selokan. Dan ini, kami menemukannya di dalam sumur. Xiao Fen kecilku, bahkan sampai akhir masih meneleponmu si brengsek. Tapi coba katakan padaku, saat dia membutuhkan. Kamu di mana? Apa ini membuktikan sesuatu? Ulah wanita ini sudah dirancang sebelumnya, hanya untuk menjebakku. Kawan, cepat laporkan ke polisi untuk... Chuan Yu. Rekaman di depan villa menunjukkan, Ibu Sang baru saja pergi. Anda langsung menyusul pergi, dan saat pergi, Anda mengunci pintu kamar anak-anak. Yang mengunci kamu, tidak menyelamatkan, membiarkannya mati juga kamu. Anak kecilku sampai. Detik terakhir menunggu pertolongan, kamu tahu? Kalau aku tidak keluar cari uang, kalian mau makan angin saja? Bagaimana aku tahu, nggak boleh mengurung dia di rumah? Kamu tahu apa? Apa yang sebenarnya kamu tahu? Dari kecil hingga dewasa, tentang mereka. Pernahkah kamu benar-benar peduli? Lalu kenapa kamu nggak ingatin aku? Ternyata benar, kamu sengaja menjebakku. Hanya hari ini. Cuma sekali ini saja. Kamu tetap nggak bisa tahan. Tanya hati nuranimu sendiri. Di luar rumah, sebenarnya ada siapa? Sahabat, pertengkaran suami istri, kita orang luar tidak bisa ikut campur. Namun, kami bisa membuktikan. Hari ini Pak Yu keluar rumah untuk membicarakan proyek dengan kami. Walaupun proyeknya besar. Meninggalkan anak di bawah umur sendirian di rumah melanggar hukum. Pak Yu, mohon ikut kami saja. Aduh, sobat, kamu benar-benar salah paham. Kalau mau tangkap, seharusnya tangkap wanita. Semua ini ulah dia. Pria ini, demi istri sahnya, Menjadi budak untuk selingkuhannya. Mengusirku keluar kota 15 km untuk beli daging. sedangkan dia,
mengunci anak dalam kamar dan pergi kencan dengan perempuan genit. Ini yang menyebabkan tragedi itu terjadi. Semua ini adalah yang saya kumpulkan sejak rekam medis dan tanda terima perawatan. Di ponsel, ada catatan panggilan dan pesan antara saya dan Yu Tianming. Semua ini bisa membuktikan saya terus memohon dia pulang menyelamatkan anaknya. Tapi dia sering menolak dan menghalangi saya. Dia berbohong. Dia menyesatkan saya. Apa yang saya katakan salah, tapi yang dia katakan benar? Hati nuranimu sudah Zhang Meiling, jangan pura-pura jadi orang baik di sini. Kamu masih mau menjebak Yuro. Kamu tidak sebanding dengan jari kaki Yuro. Sama sekali tidak. Sudah cukup ya, masalahnya sudah jelas. Naonya Zhang. Kami akan langsung Kamu harus Kesalahan Tuan Yu. Anaknya masih belum tahu hidup, aku tidak ingin terlibat hal lain. Kalau ada masalah lagi, Silakan hubungi kami kapan. Kami pasti membantu kamu melapor ke polisi. Yu Tianming, katakan sekali lagi. Kita cerai. Semua harta milikku, kamu pergi tanpa apa-apa, jalani hidup dengan cintamu. Kita selesai, berpisah jalan. Biar saya keluar tanpa apa-apa. Jangan harap. Saya yang membuat perusahaan sebesar ini. Saya adalah kebanggaan desa. tulang punggung keluarga Yu. Tanpa saya pergi. Kamu bukan siapa-siapa. Kebohongan yang sering diucapkan, sampai kamu sendiri percaya, perusahaan ini didirikan bersama. Klien besar semua aku yang bawa. Hanya karena aku hamil. Kamu minta aku resign di rumah, fokus urus anak. Tapi kamu harus tahu, pesanan datang karena siapa? Tanpa aku. Perusahaan ini sudah lama bubar. Dia memanfaatkan kelembutan hati. Ming, kita nggak usah banyak omong sama dia. Kamu, Yu Tianming. Bertahun-tahun ini, kamu ngerti pengorbananku. Walaupun kamu nggak terima, kamu bakal hidup dengan baik. Tapi aku nggak nyangka. Kamu cuma serigala tak tahu balas budi. Sekarang aku baru sadar. Hanya Yuro yang benar-benar tulus padaku. Ketulusanmu membuatku merasa jijik. Tuan Yu. Besok kamu akan jadi pria dengan kekayaan 300 juta. Wanita tua seperti ini, cepat singkirkan saja dia. 300 juta adalah hasil jerih payah 10 tahun. Anak-anak mencintaimu, tapi kalah oleh 3 miliar. Zhang Meiling. 3 miliar? Bisa membuat anak-anakku naik kelas sosial. Kamu terlalu sempit berpikir. Bikin aku kecewa, bahkan anak saja tidak bisa kamu urus. Kamu tidak pantas jadi istriku. Ming, ayo kita pergi. Hello. Asetnya 0. Yu Tianming, kamu penipu. Pergi jauh-jauh sana. Yuro. Apa maksudmu, hah? Yu Tianming. Dasar pengangguran kamu nggak punya properti buat digadaikan. Bahkan perusahaan Yu bukan milikmu. Makan dan minum gratis, manfaatin aku 3 bulan. Kamu ini masih bisa dibilang manusia? Kamu ngomong apa sih? Bagaimana perusahaan bukan milikku? Yanyu, jangan bercanda. Yu Tianming nggak punya properti atas namanya. Apa? Bank cut. Kamu nipu aku jadi anjingmu selama 3 bulan. Aku mau nyawamu. Sao Yutian, kamu gila. Siapa yang hila? Tanpa uang, siapa mau jadi anjingmu? Pergi sana. Yuro, kamu salah paham. Perusahaan ini saya bangun dari awal. Bagaimana mungkin ini bukan milikku? Asisten Su, kamu datang. Cepat bilang ke mereka. Aku ini manajer umum perusahaan. Hello, Bu Zhang. Asisten Su, gila ya? Wanita ini Ibu rumah tangga, tapi kamu sebut Bu Zhang? Sesuai permintaan Nona Zhang Meiling, grup Yu resmi berganti nama menjadi grup Meiling. Seluruh properti, saham, dan uang tunai grup. Semua dialihkan ke Nona Zhang. Ini nggak mungkin. Pemegang saham utama itu ayah. Tuan Yu. Pemegang saham utama yang misterius itu sebenarnya selalu Nona Zhang. Sekarang dia sudah kembali. Tidak mungkin.
Ini tidak mungkin. Pak Zhang, Haruskah kita lempar mereka keluar? Aku tidak akan membiarkan satu pun dari mereka pergi. Biar kamu menipu. Biar kamu menipu. Pak Zhang. Kami juga tertipu. Semua ini cuma salah paham. Paham aja. Salah paham. Anda orang yang berarti besar. Rain, selama ini, perasaan kita tulus, sungguh-sungguh. Kamu yang bilang, Siksi itu. Dia ingin punya ayah. Siksi nggak butuh ayah yang miskin. Lagipula. Siapa yang benar-benar peduli padamu? Buang-buang waktuku saja. Selama 3 bulan, habiskan 500 juta rupiah untukmu. HMPH. 500 juta. Aku sudah memberikan nilai emosional selama 3 bulan padamu. Rata-rata harian kamu cuma bayar 5 juta. Uang segitu. Kamu masih tega ngomong itu ke aku? Jadi bisnis besar itu gimana? Sekarang juga aku telepon Pak Hu. siapa itu? Pak Hu. Saya Yu Tianming. Kita tanda tangan kontrak 3 miliar. 3 miliar. Dengan kecerdasanmu itu kau bisa bisnis ya? Apa maksudmu? Saya cuma aktor sementara. Sudahlah, gak usah ngomong lagi. Saya mau balik ke Hengdian. Buang-buang waktu saya. Ini wanita kamu cintai. Saudara yang kamu percaya. Dan bisnis besar yang kamu sebut-sebut. Mei Ling, aku salah. Aku telah ditipu oleh mereka. Aku tergoda oleh nafsu. Aku telah mengecewakanmu dan anak-anak. Kamu mengatakan semua ini sekarang. Apa gunanya lagi? Ada. Berikan kesempatan lagi. Aku pasti akan memperlakukanmu begitu juga dengan anak-anak. Kamu tidak pantas. Ah, Hari ini aku, dari seorang ibu rumah tangga. Langsung naik jadi CEO perempuan keluarga Zhang. Dimulai dari menghajar pria brengsek. Akan meninggalkan sifat lemah lembut. Dengarkan, ini tidak penting. Kembali temukan kemandirian, bijaksana dan tegas. Hal-hal ini sudah menjadi milikku. Tidak ada yang bisa menghentikan seorang ibu yang ingin bangkit, kuat, dan menyelamatkan anaknya. Hari ini buruk, tapi besok akan lebih baik. Pria hanya akan mempengaruhi kecepatanku menandatangani sesuatu. Besok adalah hari baru. Halo Pak Zhang. Pak Zhang, perjanjian cerai disiapkan. Silakan Anda periksa. Para bajingan. Sudah saatnya menerima balasan. Mengerti. Mei Ling. Mei Ling, aku salah. Salah, Mei Ling. Tidak akan melakukannya lagi. Jangan pergi. Ah, Mei Lin. Kita masih punya 2 anak. Pikirkan rumah kita. Ruma. Rumah lama kamu hancurkan. Aku ini Pak Zhang. Aku tidak punya rumah. Mei Lin. Diam. Ayah, Aku akan menemukan kalian. aku salah. Aku benar-benar salah.
Tuan Yu Tianming, semua rekening atas nama Anda telah dibekukan. Mei Ling. Buka pintunya, lihat aku. Aku tahu aku salah, Mei Ling. Cepat lihat, ada apa ya? Pemilik pria nomor 11. Ninggalin istri dan anaknya. Nggak bisa masuk rumah. Ayo kita rekam aja. Betul. Sayang kecil, Laki-laki bejat begini kok bisa jadi penghuni iya kan? Cowok brengsek ini. sampah menjijikan. Cepat pergi. Aku sudah panggil satpam komplek. Benar, cepat pergi. Pergi sekarang. Zhang Meiling. Apa kamu Bertindak sekejam ini? Kalau aku pergi, jangan menyesal. Mei Ling, ini aku. Ini bukan rumahmu. Maafkan aku ya. Ambil barangmu lalu pergi. Zhang Meiling. Kamu benar-benar Melakukannya sampai sekejam ini? Yu Qiangming. Aku dan Ana pergi ke rumah sakit, itu kejam. Kamu berhutang pada keluarga ini. Aku mengambil semuanya, termasuk bunga. Yu Qiangming. Jangan buru-buru ya. Kalau kamu tega. Jangan salahkan aku tidak berbelas kasih. Pikir dengan dapatkan perusahaan, sudah menang? Aku kasih tahu kamu. Klien inti mengenal aku, Yu Tianming, bukan kamu, Zhang Meiling. Kamu hanya seorang ibu rumah tangga. Ada saatnya kamu akan berlutut memohon padaku. Tianming, akhirnya kamu datang. Pak Li, kali ini kamu harus bantu aku. Adieu. Yang namanya Zhang Meiling ini. Memang tidak tahu aturan, ya. Apa dia sudah tahu soal saham gelap itu? Dia benar-benar bikin masalah. Bukannya ini memutuskan jalur rezeki semua orang? Tenang saja, Pak Li. Asalkan Anda mendukung saya, kalau saya berhasil merebut saya akan memberikan 2 kali lipat dari janji saya. Jadi tenang. Mulai sekarang, untuk proyek properti ini, saya hanya mempercayai Anda, Yu Tianming. Kita sepakat. Zhang Meiling, kamu yang memaksaku. Kita adalah suami istri, tapi bertemu di medan perang. Perhatikan baik-baik. Siapa yang sebenarnya jadi pemenang terakhir? Grup Meiling. Aku ingin tahu kamu bisa sombong sampai kapan. Maaf. Orang luar, anjing dilarang masuk. Apa kalian buta? Aku orang luar, aku Yu Tianming. Dulu milik keluarga Yu. Maaf, Anjing dimaksud Pak Zhang itu kamu. dilarang masuk. Minggir. Zhang Meiling, keluar. Menghalangi aku di luar gak cukup. Perusahaan ini gak bisa tanpa aku tiang perusahaan. Hentikan. Kamu bilang grup ini nggak butuh kamu? Klien besar grup ini, Pak Li. Yang kau akui adalah aku, Yu Tianming. Tanpa persetujuanku, proyek di tangannya itu. Jangan harap kalian bisa mengambil alih. Oh, begitu ya. Tapi selama biarkan aku pulang. Biarkan aku kembali ke kantor. Aku akan urus masalah ini. Suruh Li Jiangwo datang ke sini dalam 10 menit. Hei, cepat ke sini. Kamu nakut-nakutin siapa sih? Pak Li sibuk banget. Bukan kamu panggil, dia langsung datang. Pak Zhang, Anda cari saya? Dengar kamu hanya dengar omongan Yu Tianming. Pak Zhang, saya nggak pernah ngomong begitu. Jangan percaya dia. Pak Li, Anda. Pak Zhang. Perusahaan Anda sudah saya akuisisi 10 menit yang lalu. Bukti Anda menerima suap ada di sini. Jelaskan sendiri ke polisi. Pak Zhang, saya akan kembalikan semua yang saya ambil, tolong ampuni saya. Pak Zhang, lepaskan saya. Pak Zhang, saya salah, Pak Zhang.
Saya peringatkan untuk terakhir kalinya. Semua yang pernah Anda miliki, semua ini aku berikan untukmu. Maylin. Aku yang gak menghargai. Demi anak kita. Tolong izinkan aku pulang. Kalaupun kamu gak izinkan aku pulang, setidaknya biarkan aku lihat anak kita. Hanya sebentar saja. Tanda tangani ini, aku akan biarkan kamu lihat anak kita sebentar. Saya tidak mau tanda tangan, saya tidak mau cerai. Mei-ling, kita masih muda kok. Waktunya masih cukup. Kita bisa punya anak lagi. Kalau tidak tanda tangan, 1000 cara untuk menyiksa kamu. Jangan paksa aku untuk menghancurkan segalanya. Dari mana datangnya orang gila ini? Pergi. Minggir. Kakek Zhang. Tolong, kasihanilah saya. Kak, Zhao Yutian sudah ditahan. Saya juga sedang diselidiki. Semua rekening sudah dibekukan. Saya tidak punya jalan keluar lagi. Saya mohon, berikan saya kesempatan untuk hidup. Saya ini seorang selingkuhan profesional. Saya tidak tahu malu. Saya menggoda suamimu hanya demi uang. Kak, bukakan pintunya. Maafkan aku, kakak. Kakak. Nggak tahu malu banget. Dasar nggak punya malu. Bener-bener nggak tahu malu. Lihat deh tuh gayanya. Kamu bilang, pekerjaanmu jadi perebut suami orang? Kelihatan familiar, ya? Kakak, maafkan aku. Aku bukan manusia. Aku selingkuhan. Aku pantas mati. Aku ini binatang. Kak, maafkan aku, Kak. Benar-benar menjijik, kok masih ada orang seperti kamu cukup profesional ya. Hanya butuh 3 bulan, sudah menghancurkan anakku. Memporak-porandakan keluargaku. Coba tebak, Barang-barang di tanganku. Cukup untuk hukum kamu 30 tahun? bawa dia masuk. Wanita jahat seperti ini pantas masuk penjara. Nggak tahu malu. Kak, aku salah. Kamu suruh aku apa? Aku bisa lompat ke got. Tapi kalau itu nggak bikin kamu puas, Bisa lompat ke lubang kotoran. Lompat. Omongan kamu lebih indah dari nyanyian. Lompat. Berani. Lompat. Kak, kalau nggak bisa, pukul aja aku sekali. Aku lompat sekarang. Aku bakal lompat nih. Jangan lama-lama, cepat lompat. Aku lompat ke saluran. Kesedihan anakmu alami. Biar aku tanggung 2 kali lipat. Jangan kirim aku ke sana, kakak. Lompatlah. Cepet turun. Jangan pura-pura kasihan. Kenapa lama banget sih? Dari tadi juga nggak lompat. Lompatlah. Ayo lompat. Kena deh, pantas kamu jadi selingkuhan. Pantas. Loncat ke got aja. Mau langsung aku maafin gitu? Ngerasain penderitaan seperti anakku. Kamu pantas? Semua ini aku nggak pantas. Semua ini dikasih sama Yu Tianming. Dan sepatu. Semua sepatuku kembalikan padamu. Aku mohon, jangan kirim aku ke penjara, ya? Barang yang diberi Yu Tianming padamu. Aku merasa jijik. Mei-ling. Sayang. Aku nggak punya tempat lagi. Mereka nggak mau menyewakan rumah padaku.
Aku benar-benar nggak mau tidur di bawah jembatan. Tolong beri aku tempat untuk menetap. Kembali ke masa lalu dan mulai lagi. Aku sudah bilang tidak akan tanda tangan. Aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Mari kau brengsek, tidak tahu terima kasih hari busuk berani ganggu Tuan Zhang. Tuan Jam, jangan. Tuan Zhang, Pria ini tidak pantas dimaafkan. dia hanya mengotor, aku bantu kamu hajar. Lin Yuro. Kenapa kamu ada di sini? Semua warga di sini lihatlah. Pria tidak berguna ini, sudah jelas dia sudah menikah, tapi masih bilang, Bos Hang itu perempuan tak berpendidikan. Bilang juga kalau Bos Hang mementingkan uang, tak punya hak. Kamu tidak ada yang baik, penipu sampah. Bajingan lebih buruk dari binat. Pria payah yang tidak. Aku meremehkanmu. Aku mengeluarkan uang untukmu. Tapi kau malah menyakitiku seperti ini. Kamu itu botak. Hai, Kamu itu botak. Bukankah cuma Yuero yang tulus padamu saat itu? Ini hanya baru 3 hari. Cinta di antara kalian Sudah sampai ujungnya. telah berubah menjadi permusuhan. Tidak. Bukan begitu, Pak Zhang. Pria ini. Tidak pernah tulus sedikit pun. Aku juga sama sekali tidak tulus padanya. Lalu apa yang benar-benar nyata? Katakan padaku apa yang benar-benar nyata. Pak Zhang, aku bukan sosialita beneran. Aku nggak kaya beneran. Bersikap baik sama dia juga nggak beneran. Semua yang aku lakukan ini cuma buat nipu uangnya. Aku, Lihat aku dari kepala sampai kaki, teknologi dan usaha. rambutku palsu. Dadaku juga palsu. Pantatku juga palsu. Semua di tubuhku ini palsu. Aku ini Pembohong sejati. Aku mohon, anggap saja aku seperti angin dan lepaskan aku. Ah, Aku bahkan rela demi si jelek ini. meninggalkan istriku. Aku benar-benar bajingan. Pak Zhan, Dari kepala sampai kaki, aku penuh tipu daya. aku sungguh cuma mau menipu uangmu, bukan ingin merebut laki-lakimu. Kumohon, lepaskan aku. Berikan aku jalan hidup. Pak Zhang, keluar dari sini. Kalau tidak, aku lapor polisi untuk Aku pergi, Pak Zhang. Aku pergi sekarang juga. Inilah cinta sejati kamu, ya? tumpukan silikon palsu ini. Kamu mencelakai Anak belum lahir, 2 diicu, tak tahu hidup atau mati. Pak Yu, Kamu benar-benar hebat. Pagi aku pergi ke pinggiran kota. Membeli daging babi hitam yang paling segar. bukankah kamu paling suka? Iganya yang direbus dengan saus merah. Ini aku masak sendiri. Coba deh, Beri aku satu kesempatan lagi. cuma satu kali. Kamu sekarang melakukan semua ini. Apa gunanya lagi? Ambil barangmu dan pergi. Jangan kotori tempat. Biarkan aku berlutut di sini. Aku tahu aku yang salah padamu. Aku juga mengecewakan anak-anak. Meskipun kamu berlutut sampai mati aku tetap tidak akan melihatmu lagi. Keamanan akan segera datang. Besok langsung tanda tangani surat cerai itu. Aku akan membuatmu tak bisa bertahan di kota selatan. Kamu tahu tidak, Pak Zhan, Dia selalu bicara sesuai tindakan. Baik. Besok siang, di restoran Cahaya Pagi. kita tanda tangan langsung tatap muka. Bagaimana? Berani tawar-menawar dengan Pak Sang? Kamu juga cocok. Bec. C'est pas que.
Yu Tianming. Kamu mau apa lagi? Mei-ling, Kencan pertama kita. di sini, kamu masih ingat? Aku memikirkannya semalaman. Aku nggak bisa tanpa kamu. Tanpa keluarga ini. Ini semua yang aku punya. Aku beli cincin ini untuk kamu. Dulu aku nggak punya uang. Asal bisa bersamaku. Makan angin pun kamu rela. Sekarang aku tahu aku salah. Aku yang nggak menghargai dengan baik. Hari ini, di hadapan semua orang. Mereka semua adalah teman dan orang tua yang melihat perjalanan kita. Aku mendatangi mereka satu persatu. Memohon kepada mereka. Berharap mereka bisa jadi saksi. Bahwa aku benar-benar memutuskan untuk berubah. Dari awal hingga akhir, yang kucintai hanyalah kamu. Kumohon maafkan aku. Mei-ling sadar akan kesalahannya. Lagi pula, kita keluarga, tidak ada dendam. Kamu harus memikirkan anak-anak. Mereka tidak bisa hidup tanpa seorang ayah. Mei-ling. Kita mulai lagi dari awal. Bagaimana, oke? Yu Tianming. Gimana kamu bisa masuk universitas? Aku yang biayai kamu, kan? Uang pertama perusahaan datang dari mana? Aku yang negosiasikan, kan? Tapi aku sendiri, kehamilan pertama, melahirkan pertama, masa nifas pertama, kuretase pertama. Kapan kamu ada? Kamu pakai uang yang aku hemat. Untuk pelihara selingkuhan. Gaya jadi orang kaya, bikin perusahaan dan rumah berantakan. Aku korbankan karirku untuk melahirkan anak-anakmu. Waktu aku hamil 8 bulan, suruh aku berterima kasih pada selingkuhanmu. Aku minta kamu jaga anak-anak, sekali saja mereka malah masuk ICU. Sekarang, apa kamu masih punya muka buat minta balikan? Kami berjuang di tengah hujan deras. Anak-anak tidak mendapat bantuan tepat waktu. Dan akhirnya menjadi vegetatif. Kamu bermesraan dengan selingkuhan, satu gaun harganya 300 juta. Bikin upacara murahan. Yang kamu pikir bisa bikin aku memaafkanmu? Aku bukan gadis 18 tahun. Aku adalah seorang wanita mandiri dan sadar diri. Bagaimana mungkin aku bisa memaafkan dia? Aku nggak bisa maafin. 2 anak masih terbaring di ICU. Mereka bisa sadar atau nggak? Kamu nggak lihat mereka. Malah pakai semua uang. Lari beli cincin. Bikin kue jelek buat pura-pura romantis. Minta aku maafin. Kamu benar-benar menjijikkan. Jangan bilang kenal kamu. Itu jawabanku. Sampai ke liang kubur, tidak akan aku maafkan. Tanda tangani surat cerai. Lalu pergi dari sini. Maafkan aku. Memang pantas. Bercerai itu keputusan benar. Pergi saja, pergi. Berhenti. Jalankan mobilnya. Baik. Mei-ling. Percepat, injak gas. YK. Mei-ling, kamu kembali, Mei-ling. Beri aku kesempatan lagi, Mei-ling. Yu Tianming. Akibat perbuatan jahatmu. Hiduplah selamanya dalam penyesal. Tebus dosamu. Pak Sang, para putra 4 keluarga besar di kota selatan sudah tiba. Baiklah.
Minum botolku ini, minumlah botolku. Ini lebih enak. Aigreku. Jangan buru-buru, pelan-pelan bicara bisnis. Harus dibicarakan dengan santai. Maaf, bos. Berani mengotori baju Pak Sang, bisa bayar ganti rugi? Panggilkan manajer Wang ke sini. Cepat pecat orang tidak berguna. Anak brengsek, cepat sujud dan minta maaf pada Pak Sang. Sudahlah, sudahlah. Maaf, Pak Sang. Malam ini untuk berbicara bisnis. Jangan suasana hati terganggu. Kamu keluar dulu. Pak Zhang benar-benar cantik luar dalam. Keluarga besar Wang akan menjalin persahabatan. Kok kamu bisa lebih cepat dari aku lagi? Kak Mei Ling, biar aku duluan yang bersulang untukmu. Pergi. Pak Zhang bilang tidak akan mempermasalah. Menentang 4 keluarga South City, tamu kehormatan. Dia tidak akan bertahan di Dihao. Cepat pergi. Xiao Fan. Xiao Rong. Ayah sangat merindukan kalian. Mei Ling. Aku salah? Aku benar-benar salah. Xuanzang. Putra keluarga Wang dan Yao. Ingin mengundang Anda makan malam. Itu. Tolak saja ya. Aku pergi ke Aku antar Anda. Aku pergi sendiri. Temani anak-anak saja. Kamu pulang saja. Apa? Anak-anak sudah bangun. Aci-aci. Ah, Sayang. Aku. Xiao Fan. Mama datang. Mama, Anak-anak Mama. Akhirnya kalian bangun. Akhirnya kembali ke sisi Mama. Mama, jangan menangis. Aku dan adik tidur lama sekali, Ma. Papa di mana? Xuanzang. Anak-anak 4 keluarga besar tahu anak Anda sadar. Mereka semua mengirimkan hadiah. Mereka ingin tahu keluarga mana yang akan Anda pilih untuk pernikahan aliansi. Mama, apa Papa tidak mau sama kita lagi? Pap, Maaf ya. Ayah terlambat. Ayah. Xiao Fan. Xiao Rong. Ayah minta maaf pada kalian. Kalau minta maaf menyelesaikan semua, lalu apa arti luka yang sudah diterima? Istriku. Berikan aku satu kesempatan lagi, ya. Aku benar-benar sadar salahku. Mulai sekarang, urusan rumah aku ikut. Aku nggak akan memukul, membentak, atau memarahimu lagi. Setiap kata yang kamu ucapkan akan aku jaga di hati. Setiap hal yang kamu minta, aku akan lakukan dengan sepenuh hati. Semua godaan akan kutolak. Ponselku bebas kamu periksa. Aku nggak butuh karir atau kesuksesan apapun. Aku cuma punya kamu. Kartuku, uangku. Semuanya milikmu. Pilihan saya adalah hidup ini. Saya hanya punya Rong kecil dan Fan kecil saya. Akhir ganda. Pernikahan berikutnya, pilihan saya adalah